Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Resya Aulia Rahma. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi mengenai penyelesaian kaum Ridat dan kemunduran dinasti Turki Utsmani. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama yang akan saya bahas, yaitu penyelesaian kaum Ridat. Nah, Khalifah Abu Bakar disebut dengan pertempuran melawan kaum Ridad, yaitu sekelompok orang-orang yang murtad atau keluar dari Islam. Gerakan Ridad dimulai dari menjelang Nabi Muhammad SAW sakit sampai tersebar luas berita wafatnya beliau menyebar sampai ke wilayah tengah, timur, selatan, dan sampai mengepung Madinah dan Mekah. Dan di sini ada tokoh-tokoh kaum Ridad. Pada masa awal Khalifah Abu Bakar muncul beberapa tokoh yang mengaku sebagai nabi palsu. Di antara tokoh-tokoh tersebut terdapat 3, yaitu yang pertama Musailamah dari Bani Hanifah, yang kedua ada Tulaiha dari Bani Asad, yang ketiga ada Aswad al-Ansi dari Yamin. Nah, selain itu, terdapat pula seseorang wanita dari kalangan Kristen Bani Yarbu yang kemudian menikah dengan Musailamah dan sering digambarkan ikut mendukung klaim kenabiannya. Nah, dan di sini ada ajaran kaum Ridat. Nah, para nabi palsu ini berhasil menarik sejumlah pengikut dengan cara menawarkan ajaran yang menyimpang dari prinsip moral dan aturan Islam. Mereka memberikan kelonggaran yang bertentangan dengan syariat, seperti membolehkan mengonsumsi minuman keras, mengurangi kewajiban sholat 5 waktu menjadi 3 waktu, menghapus ibadah puasa Ramadan, mengubah zakat wajib yang menjadi sifat sukarela, serta mentiadakan berbagai batasan dalam urusan perkawinan. Nah, kemudahan palsu inilah yang membuat berbagai masyarakat saat ini tertarik mengikuti ajaran mereka. Nah, selanjutnya ada penyebaran. Nah, penyebaran sekelompok Ridat yang disalah satukan dipimpin oleh Aswad al-Ansi berlangsung dengan sangat intens. Angkatan mereka maju dengan menguasai sejumlah daerah dan menaklukkan suku-suku politik yang masih lemah. Nah, aksi ini kemudian meluas hingga melibatkan beberapa wilayah penting seperti Bahrain, Oman, Mahran, dan Hadramaut. Nah, selanjutnya ada Khalifah Abu Bakar dan gerakan Riddah. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, muncul banyak kekacauan yang disebut dengan gerakan Riddah, yaitu pemberontakan dan kemurtadan dari beberapa suku Arab. Nah, sebagai khalifah pertama, Abu Bakar bertanggung jawab memulihkan keadaan. Ia bertindak tegas untuk menghentikan nabi-nabi palsu dan mengembalikan suku-suku yang memberontak agar kembali saat pada pemerintahan Islam. Nah, selanjutnya ada tindakan Khalifah Abu Bakar. Nah, Khalifah Abu Bakar membentuk 11 pasukan yang dipimpin para panglima. Mereka diberi tugas untuk terlebih dahulu mengajak kaum murtad kembali ke Islam dengan cara damai. Namun, jika mereka tetap menolak, pasukan diperintahkan untuk memerangi mereka dengan menjaga keutuhan umat. Nah, selanjutnya ada peperangan melawan kaum murtad. Nah, Tulaiha berhasil ditunduk oleh pasukan yang dipimpin Khalid bin Walid dan perang Muzakhah. Nah, sementara itu dalam menghadapi Musailamah al-Kadzab, pasukan yang sebelumnya dipimpin Ikrimah dan Syuraibil sempat mengalami kegagalan. Setelah itu, Khalid bin Walid kembali dikirim dan memimpin serangan besar. Ia akhirnya berhasil mengalahkan Musailamah dan pertempuran yang terjadi di sebuah taman yang kemudian dikenal sebagai Taman Maud. Nah, selanjutnya ada hasil perang Riddah. Nah, dalam waktu 1 tahun, seluruh peperangan berhasil dimenangkan oleh Abu Bakar. Nah, Abu Bakar sukses menghancurkan kekuatan para pengacu dan kaum murtad. Nah, sehingga seluruh Jazirah Arab kembali setia kepada Islam. Nah, karena keberhasilannya menjaga persatuan umat, Abu Bakar tidak hanya dikenal sebagai khalifah pertama, tetapi juga dianggap sebagai penyelamat Islam.
Nah, selanjutnya ada kesuksesan Khalifah Abu Bakar. Nah, dapat dilihat dari beberapa pencapaian utamanya, ia berhasil memberantas kaum Riddah, yaitu sekelompok orang yang murtad, sehingga keamanan di seluruh menanjung Arab pulih kembali. Ia juga membebaskan wilayah Limbas, Mesopotamia yang dihuni beberapa suku Arab. Selain itu, Abu Bakar memerintahkan pengumpulan naskah-naskah ayat Al-Quran dari para penulis yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW, lalu menyimpannya di rumah Hafsah melalui kepemimpinannya yang gigih, sabar, bijaksana, dan tegas. Nah, Abu Bakar mampu menegakkan kembali kekuatan agama Islam serta memperluas wilayah kekuasaan Islam. Selanjutnya ada melaksanakan keinginan Nabi. Nah, keinginan Nabi untuk mengirimkan ekspedisi di bawah pemimpin Usama, ke perbatasan Syam akhirnya terlaksana pada masa Khalifah Abu Bakar. Pasukan tersebut kembali dengan kemenangan gemilang. Nah, selanjutnya ada menghancurkan gerakan kaum Riddat. Menghancurkan gerakan kaum Riddat menjadi salah satu pencapaian besar pada masa Khalifah Abu Bakar. Nah, dalam waktu 1 tahun, persatuan dan solidaritas umat Islam berhasil dipulihkan. Keberhasilan ini juga memberi harapan dan keberanian baru lagi kaum muslimin. Nah, untuk menghadapi kekuatan besar seperti Bizantium dan Sasania. Nah, selanjutnya menangani orang-orang yang menolak bayar zakat. Nah, Khalifah Abu Bakar juga menangani orang-orang yang menolak bayar zakat. Nah, ia berhasil memberantas dan menundukkan sekelompok yang menolak kewajiban tersebut. Nah, sehingga zakat kembali mengalir dan dapat dikelola sebagai mestinya. Nah, selanjutnya ada mengembangkan wilayah Islam keluar Arabia. Nah, Khalifah Abu Bakar juga mulai mengembangkan wilayah Islam ke luar Arab. Ia membentuk kekuatan militer di bawah komando Khalid bin Walid, mengirim pasukan ke wilayah Irak dan Persia, serta memusatkan serangan ke daerah Syam. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat teladan. Nah, sifat-sifat teladan itu ada 3. Yang pertama ada kesederhanaan, yang kedua ada kerendahan hati, dan yang ketiga ada keseharian yang penuh keteladanan. Nah, selanjutnya ada bukti kelemahan lembatan. Nah, bukti kelemahan manusia tampak ketika menghadapi kerumitan pemerintah. Namun, Abu Bakar tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi atau kerabatnya. Selanjutnya ada penuh tantangan. Nah, dalam menghadapi tantangan, seorang pemimpin memerlukan sifat-sifat seperti tidak mudah putus asa, penuh kesabaran, bijaksana, tenang, dan selalu memohon pertolongan kepada Allah SWT. Nah, selanjutnya dengan judul Kemunduran Dinasti Turki Utsmani. Nah, kemunduran dinasti Turki Utsmani mulai terlihat setelah wafatnya Sultan Sulaiman Al-Qunani. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kekacauan dan perselisihan di antara putra-putranya sendiri yang melemahkan stabilitas pemerintahannya. Nah, selanjutnya ada penyebab utamanya. Nah, penyebab utamanya kemunduran dinasti Turki Utsmani dipicu oleh beberapa faktor utama. Setelah wafatnya Sultan Sulaiman Al-Qunani, terjadi kekacauan akibat perebutan kekuasaan di antara putra-putranya. Pengganti Sulaiman banyak yang lemah dan berkepribadian buruk, sehingga melemahkan semangat para pejuang dan prajurit Utsmani. Selain itu, kondisi ekonomi semakin memburuk yang turut mempercepat kemunduran kerajaannya. Nah, selanjutnya ada wilayah kekuasaan yang sangat luas. Nah, pemerintah Kesultanan Utsmani mengalami kesulitan dalam mengelola administrasi. Fokus utama hanya pada ekspansi wilayah. Nah, sementara penataan dan pengawasan di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat sering diabaikan. Akibatnya, beberapa wilayah yang telah direbut menjadi rendah dikuasai musuh atau berusaha melepaskan diri. Nah, selanjutnya ada heterogenitas penduduk. Nah,
Kerajaan Utsmani memiliki penduduk yang heterogen karena wilayah kekuasaannya luas dan mencakup beberapa daerah seperti Armenia, Irak, dan Suriah. Nah, untuk mengelola kerajaan sebesar itu, pemerintah membutuhkan sistem administrasi yang cermat dan mampu menyelesaikan diri dengan keragaman masyarakat di setiap wilayahnya. Nah, selanjutnya ada penyebab kemerosokan kerajaan Utsmani. Nah, salah satu penyebab kemerosokan kerajaan Utsmani adalah penguasa yang memiliki kepribadian dan kepemimpinan yang lemah, sehingga sulit mengelola pemerintahan dan mempertahankan stabilitas kerjaannya. Nah, selanjutnya ada kelemahan para penguasa. Nah, setelah wafatnya Sultan Sulaiman, pemerintahan Utsmani mengalami kekacauan karena kelemahan para penguasa yang menggantikannya. Nah, selanjutnya ada budaya pungli. Nah, terjadi budaya pungli sehingga salah satu tanda dekadensi moral di kalangan pejabat kerajaan Utsmani. Nah, selanjutnya ada pemberontakan tentara. Nah, di kerajaan Utsmani terjadi pemberontakan dari kalangan tentara sebanyak 4 kali yang menunjukkan ketidakstabilan dalam pemerintahan dan disiplin militer. Nah, selanjutnya ada merosotnya ekonomi. Nah, merosotnya ekonomi kerajaan Utsmani disebabkan oleh biaya perang yang terus-menerus membengkaknya, sehingga belanja negara menjadi sangat besar dan membebani keuangan kerajaannya. Nah, yang terakhir ada stagnasi ilmu dan teknologi. Nah, kerajaan Utsmani mengalami stagnasi ilmu dan teknologi. Nah, karena kurang berhasil mengembangkan pengetahuan selain bidang militer. Nah, fokus utama hanya pada kekuatan militer membuat mereka tidak mampu menyaingi kemajuan teknologi dan stagnasi musuh dari Eropa. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Maaf apabila ada perkataan saya yang kurang baik karena saya pun masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.